Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Lina dengan NIM 23100-277, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisa Triani, SPDI MPD. Pada hari ini saya akan membahas materi yang berjudul tentang perkembangan fisik dan motorik usia 0 sampai 15 tahun. Berikut adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian perkembangan fisik dan motorik. Yang kedua, teori perkembangan fisik dan motorik. Yang ketiga, karakteristik perkembangan fisik dan motorik. Yang keempat, tahap-tahap perkembangan fisik dan motorik. Yang kelima, bentuk-bentuk reaksi perkembangan fisik dan motorik. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik. Yang ketujuh, perkembangan fisik dan motorik serta implikasi dalam pembelajaran. Oke, kita langsung ke materi pertama, yaitu pengertian perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Sedangkan perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan fisik dan motorik ini merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan dalam kemampuan fisik dan gerakan seseorang sepanjang rentang usia tertentu. Baik, selanjutnya ada teori perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan merupakan hasil berbagai proses dan saling berhubungan, di mana proses tersebut adalah perwujudan kematangan pertumbuhan dan juga proses belajar yang saling berkaitan erat dengan genetik atau biologis dan juga adaptasi lingkungan. Perkembangan pada anak usia dini sangat penting diperhatikan dan dikembangkan karena otak dan fisik sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Stimulasi seluruh aspek perkembangan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan selanjutnya. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan pengendalian jasmani melalui kegiatan koordinasi otot, urat syaraf, dan pusat syaraf dikenal sebagai perkembangan motorik. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot seperti otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan seorang anak, seperti kemampuan untuk duduk, menendang, berlari, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh peluang untuk belajar dan berlatih, seperti memindahkan benda dari tangan, mencoret, menyusun, menggunting, dan menulis. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap perkembangan fisik dan motorik. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan fisik dan motorik usia 0 sampai 15 tahun. Yang pertama, usia 0 sampai 2 bulan, dapat menggerakkan kepala dan kaki. Yang kedua, usia 3 sampai 4 bulan, belajar mengamati gerakan tangannya sendiri. Yang ketiga, usia 5 bulan, dapat menggerakkan kepalanya sendiri dan mulai lebih banyak menggerakkan tubuh. Yang keempat, usia 6 sampai 9 bulan, koordinasi tangan bayi mulai membaik dan penggunaan tangan dominan mulai terlihat. Yang kelima, ada usia 10 sampai 12 bulan, dapat berbaring dan duduk tegak tanpa bantuan. Yang keenam, usia 13 sampai 18 bulan, dapat berjalan dengan cara merangkak menaiki tangga. Yang ketujuh, usia 2 sampai 3 tahun, dapat berjalan dan berlari dengan cukup baik dari sebelumnya. Yang kedelapan, usia 4 tahun, anak telah melakukan hal baik saat berjalan, berlari, hingga memanjat. Yang kesembilan, ada usia 5 sampai 7 tahun, sudah cukup lancar mengikat tali sepatu dan mengancingkan baju sendiri. Yang ke-10, usia 7 sampai 9 tahun, mengendarai sepeda tanpa roda bantu. Yang ke-11, ada usia 9 sampai 11 tahun, lebih mahir melakukan gerakan olahraga dan membuat prakarya. Yang ke-12, usia 11 sampai 15 tahun, sudah bisa melakukan tugas rumah tangga yang lebih rumit. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk reaksi perkembangan fisik dan motorik.
Selama periode 0-15 tahun, anak-anak mengalami banyak perkembangan fisik dan motorik yang signifikan. Beberapa bentuk reaksi perkembangan fisik dan motorik selama periode ini termasuk yang pertama ada refleks instinktif 0-6 bulan. Misalnya refleks menghisap, menggenggam, dan merespons suara. Yang kedua, perkembangan motorik kasar 0-2 tahun. Ini meliputi kemampuan untuk mengangkat kepala, berguling, merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Yang ketiga, perkembangan motorik halus 0-5 tahun. Ini melibatkan kemampuan untuk memegang benda kecil, merobek kertas, menggambar dengan pensil, dan menggunakan sendok. Yang keempat, perkembangan kemampuan keterampilan 3-6 tahun. Anak-anak mulai belajar keterampilan seperti mengikat tali sepatu, menulis, dan menggunting. Yang kelima, perkembangan koordinasi 7-12 tahun. Ini meliputi kemampuan untuk bermain olahraga dengan lebih terampil seperti menangkap bola dan bersepeda. Yang keenam, perkembangan pubertas 11-15 tahun. Pada akhir periode ini, anak-anak mengalami pertumbuhan tubuh yang signifikan, perubahan suara, dan perubahan hormonal lainnya yang terkait dengan pubertas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi fisik motorik pada anak usia dini adalah yang pertama, faktor genetika. Faktor genetik memiliki peran penting dan sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Beberapa aspek genetika yang mempengaruhi kemampuan motorik pada anak melibatkan pewarisan sifat dan predisposisi genetik tertentu. Yang kedua, stimulasi lingkungan. Lingkungan yang mendukung rangsangan sensorik dan aktivitas fisik dapat merangsang perkembangan motorik anak. Alat permainan yang mendukung eksplorasi dan motorik dapat memberikan kontribusi positif. Yang ketiga, pertumbuhan fisik dan kesehatan. Faktor-faktor kesehatan dan pertumbuhan seperti nutrisi yang mencukupi berpengaruh pada perkembangan otot dan sistem saraf anak. Anak sehat dan aktif fisik memiliki kecenderungan lebih baik dalam perkembangan motoriknya. Yang keempat, interaksi sosial. Interaksi yang teman sebaya dan orang dewasa dapat memberikan peluang untuk latihan motorik sosial. Bermain bersama teman membantu anak mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama. Yang kelima, kemajuan kognitif. Perkembangan kognitif juga dapat berperan dalam perkembangan fisik motorik. Kemampuan pemahaman dan pengenalan pola dapat mendukung koordinasi gerakan tubuh. Yang keenam, pendekatan orang tua dan pengasuh. Orang tua dan pengasuh yang memberikan dukungan dan stimulasi positif dapat memotivasi anak untuk bergerak aktif. Melibatkan anak dalam kegiatan fisik bersama dapat memperkuat ikatan dan peningkatan keterampilan motoriknya. Yang ketujuh, pertumbuhan otak. Perkembangan otak berperan penting dalam koordinasi gerakan dan perkembangan keterampilan motorik kompleks. Latihan fisik dapat merangsang pertumbuhan dan konektivitas otak. Selanjutnya ada perkembangan fisik dan motorik serta implikasi dalam pembelajaran. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan motorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan motorik peserta didik dengan cara yang pertama, guru harus memahami dan menghargai perbedaan individual anak. Yang kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa selangsung menstimulasi fisik dan motorik anak. Yang keempat, guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi. Yang kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan fisik dan motorik anak memainkan peran kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Faktor seperti genetika, lingkungan, kesehatan, interaksi sosial, kemajuan kognitif, pendekatan orang tua, dan pertumbuhan otak semuanya berdampak pada perkembangan motorik anak. Pemahaman ini penting bagi guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fisik dan motorik peserta didik.
Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. on my body, I'm an icon, man. My girl about a 10.